Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri yang baru ini saya beri judul Rahasia Kepuasan Sejati. Mencukupkan diri atau kepuasan atau contentment adalah topik yang akan kita bahas dalam minggu ini. Dan ini menarik karena manusia berusaha mencari kepuasan. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kepuasan yang Allah mau? Apakah Allah mau kita puas? Nah, kondisi pandemik seperti ini memang membuat manusia itu mudah sekali berkeluh kesah, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk terpicu emosinya, dan bahkan tidak bisa bersyukur. Apakah kepuasan kita tergantung kepada keadaan, atau bisa kepuasan kita itu tidak tergantung sama sekali kepada keadaan yang sedang kita hadapi? Jawabannya adalah bagaimana kita memaknai kepuasan itu sendiri. Dalam episode yang saya beri judul Ganti Kacamata Anda, kita akan melihat perbedaan kepuasan dari dunia dengan cara pandang Alkitab tentang kepuasan. Filipi pasal yang keempat ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Pengertian umum dari kepuasan atau mencukupkan diri adalah puas dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Contentment ini akhirnya menjadi sebuah istilah Kristen. Puas dengan apa yang Tuhan beri. Jangan iri, jangan jealous dengan orang lain, jangan mau bersaing terus dengan apa yang orang lain pengen. Itu kemudian menjadi sebuah karakter Kristen. Istilah ini datang dari bahasa Inggris kuno di dalam contentment, self-containment, orang yang mandiri, orang yang bisa mencukupkan dirinya sendiri. Tetapi pada waktu Paulus menuliskan ini, dia sedang berpikir bukan seperti apa yang orang modern berpikir tentang kepuasan. Karena kepuasan yang dia dapat, yang dia tulis itu, adalah istilah yang dia pinjam dari istilah filsafat kelompok Stoa. Salah satu daripada mazhab filsafat yang besar di Yunani pada masa Paulus adalah kelompok Stoa dan kelompok Epikuros. Di dalam Kisah Rasul 17, Paulus berbicara kepada mereka di Athena, kedua kelompok ini. Nah, mazhab ini bertentangan dalam berbicara kebahagiaan. Jadi ini sebenarnya musuh bebuyutan. Kelompok Epikuros mengatakan begini, kebahagiaan itu adalah segala-galanya. Kalau kamu nggak bahagia, kamu gagal sebagai manusia. Jadi kalau kamu lagi sakit, kamu menderita, kamu adalah orang yang paling malang di muka bumi ini, dan kamu orang gagal. Jadi buat mereka, penderitaan sama dengan musuh. Sementara, kelompok Stoa ini justru sebaliknya, bahwa mereka anti kepada kebahagiaan, tapi juga mereka anti kepada penderitaan. Jadi aneh ya. Jadi ini orang yang seperti mayat hidup, nggak punya ekspresi sama sekali kalau dalam melakukan sesuatu dalam hidup itu. Nah, ini orang yang dua-dua ini, mazhab ini berkembang mempengaruhi cara berpikir Yunani pada waktu itu. Termasuk juga orang-orang yang Kristen. Nah, kemudian orang Stoa mengatakan kepuasan itu, yaitu autarkeia, itu bahasa yang dipakai. Artinya ini adalah inti dari segala kebajikan. Inti dari semua virtues, semua kebajikan manusia itu adalah di dalam kepuasan. Tetapi seperti apa kepuasan yang mereka pikirkan? Mereka berpikir bahwa kepuasan itu adalah pola kemandirian atau orang yang sudah mandiri dari segala hal dan dari semua orang. Saya nggak butuh apapun dan saya tidak butuh siapapun. Nah, itu buat mereka sebuah kepuasan. Pandangan hidup Stoik berkata begini, manusia harus cukup bagi dirinya sendiri untuk semua hal dan mampu dengan kekuatan kemauannya melawan kekuatan keadaan. Salah seorang filsuf Stoa yang terkenal yaitu Seneca. Dia berkata, orang yang bahagia puas dengan nasibnya sekarang. Tidak peduli apa itu dan selaras dengan keadaannya. Dengan kata lain begini, seandainya hari ini nasib Anda adalah pengangguran, maka Anda harus puas dengan itu dan Anda harus senang walaupun itu tidak selaras dengan keadaan. Walaupun Anda pengangguran tetapi kemudian ada hutang yang mesti dibayar, ada anak yang mesti ikut sekolah, ada biaya rumah tangga, ada segala macam cicilan dan kewajiban yang harus kita bayar. Itu bukan urusan saya. Saya harus bahagia dengan sebagai pengangguran. Tidak punya sumber penghidupan. Kalau ada tekanan untuk mengatakan, ayo dong kerja. Saya mesti lawan tekanan itu. Saya harus puas menjadi pengangguran. Jadi cita-cita para penganut Stoa adalah menjadi Superman mandiri yang dapat bangkit
di atas segalanya dalam kemandirian dan ketenangan yang mandiri. Orang Stoa itu bisa duduk di pinggir pantai, ngitungin deburan ombak. Berjam-jam. Dia tahu dia bisa ambil batu, dia lempar. Dia ambil batu, dia lempar. Dia ambil batu, dia lempar. Bisa seharian begitu. Dan buat mereka itulah kemandirian. Saya nggak perlu makan. Saya bisa kalau nggak mau makan, nggak mau makan. Saya bisa kalau nggak mau kerja, nggak mau kerja. Saya nggak bisa kalau nggak mau tersenyum, nggak mau tersenyum. Sekalipun misalnya ada orang-orang lagi ketawa di sana, dia mesti anti dengan itu semua. Dia mesti diam. Kalau ada orang nangis, dia juga mesti diam. Dia nggak boleh nangis juga bersama-sama mereka. Ini pandangan atau worldview, kacamata dunia yang berpengaruh pada waktu itu. Kamu bisa pilih mau jadi orang hedon, orang yang menikmati segala sesuatu, kebahagiaan dengan cara menikmati kebahagiaan dunia, atau menjadi orang Stoa yang menjadi mayat hidup. Nah, sekarang Paulus datang dengan konsep yang bertolak belakang dengan kedua hal ini. Ia menuliskan sebuah kepuasan yang berpusat pada Kristus. Dia mendefinisikan ulang apa yang kelompok Stoa atau hedon katakan, yaitu fokusnya adalah Kristus. Paulus berkata, semua orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang mencukupkan diri dan puas di dalam Allah yang memang maha cukup, tidak pernah berkekurangan, dan bukan menjadi orang mandiri dalam arti tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Karena kepuasan berakar pada Tuhan yang kekal, bukan pada diri manusia duniawi yang bisa binasa. Paulus berkata, mencukupkan diri itu atau puas bukan karena mandiri, tetapi justru sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Jadi kan ini sebuah paradoks. Mandiri kok tapi bergantung sepenuhnya, kan aneh. Ya, saya mandiri, artinya saya tidak tergantung kepada dunia, tapi saya menggantungkan diri hanya kepada Kristus, yang menjadi sumber hidup saya sekarang dan sampai kepada kekekalan. Ketergantungan pada Kristus berarti mulai segala sesuatunya dari Kristus, ini titik bergeraknya, lalu kemudian mencari kehendak Kristus di dalam apa yang akan kita kerjakan. Setelah itu, kita menjalaninya dengan iman kepada Kristus, bahwa dia yang akan memulai dan dia melanjutkan dan mengakhirinya dengan baik, lalu memberi segala kemuliaan, pujian, syukur hanya kepada Kristus semata-mata. Jadi kepuasan sejati adalah apa? Hidup bagiku adalah Kristus. Itu yang Paulus katakan kan? Bagiku hidup adalah Kristus. Kristus segala-galanya. Kristus yang memulai dan menjadi puncak klimaks dari kepuasannya. Kristus bukan ban serap. Bukan ketika kita udah terpojok, ketika kita sudah terpuruk, ketika kita sudah tidak punya jalan keluar, baru teriak Kristus. Tidak bisa. Kita harus mulai dari Kristus. Terus berjalan bersama Kristus. Dan berujung pada kemuliaan Kristus. Itu kepuasan yang berpusat pada Kristus. Bukan cuma bahagia dengan apa yang Tuhan beri. Karena belum tentu itu berpusat pada Kristus. Itu bisa berpusat pada diri kita sendiri. Kita harus mulai dari Kristus. Berjuang untuk kita terus tinggal dalam Kristus. Dan berujung segala sesuatunya bagi kemuliaan Kristus. Jadi di sini kebenarannya, seiring dengan berjalannya waktu ya, kita melihat pengalaman-pengalaman Paulus ini kan cukup epik. Baik itu pengalaman tentang kebahagiaan maupun tentang kekurangan. Tetapi di dalam semua itu, dia sungguh bisa berpuas diri. Penegasan Paulus yang terus-menerus ini membuat orang-orang bisa tercengang, terutama kelompok Stoa. Kok bisa ya? Ada orang yang bertahan di dalam penderitaan, dia bersuka cita. Karena orang Stoa nggak boleh. Dalam penderitaan kamu nggak boleh nangis. Tapi nggak boleh juga bersuka cita. Sementara Paulus bilang, enggak, dalam penderitaan aku bersuka cita. Tapi di dalam kegembiraan sekalipun, aku bisa tetap prihatin. Aku bisa tetap mencukupkan diri dan mengatakan, ini bukan daripadaku. Berarti sekarang ada kabar baik. Adalah kehendak Allah buat kita untuk menjadi puas. Kepuasan yang berfokus pada Kristus. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kacamata apa yang sekarang sedang Anda pakai? Kacamata yang berkata bahwa kepuasan sejati itu adalah kemandirian hidup, saya tidak butuh apapun, saya tidak butuh siapapun, atau sebaliknya mungkin dari kelompok hedon, bahwa kepuasan sejati itu adalah ketika saya memiliki segala sesuatu yang menyenangkan dunia, yang menyenangkan kedagingan saya, atau kepuasan kita bergantung kepada Kristus, yang adalah Allah yang
tidak pernah berkekurangan. The all sufficient God, Allah yang maha mencukupkan, dan kita bergantung kepada Dia. Sudahkah kita bergantung pada Kristus dan bukan menjadikan Dia ban serap? Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyembah the all sufficient God. Hari ini kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Ampuni kami bila kami tidak pernah memulai dengan Kristus, atau kami mulai dengan Kristus tapi di tengah jalan kami bersaing dengan Kristus di dalam keputusan dan jalan yang kami akan tempuh. Bahkan pada akhirnya kami lupa untuk memberikan kemuliaan kepada Kristus. Hari ini kami memutuskan untuk membuat ketergantungan kami sepenuhnya hanya pada Kristus dan memberi kemuliaan hanya kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami bisa menemukan kepuasan sejati di dalam Kristus semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.